B2C saya menemukan banyak bisnis yang cara main bisnisnya sporadis, ancur lebur gitu ya, salah-salah, kacau gini. Tapi aku suka melihat juga, karena ya B2C itu saya gitu. Bagi anda yang suka cash flow-nya cepat, mainlah B2C. Bagi anda yang cukup sabar menerima, silakan main B2B. Walaupun ini kita belum bicara tentang jumlah orderannya. Orderan B2B bisa harus lebih besar dibandingkan orderan B2C. Maka tak heran saya ketika ketemu dengan salah seorang pengusaha kawan saya, pada menunjukkan invoice-nya dia ini dapat orderan bukan 12M. Luar biasa. Ada yang berbeda ketika kita jualan dengan metodologi ataupun order bisnis B2C, bisnis to customer, juga B2B, bisnis to business. Ini dua hal yang sangat berbeda. Bagi anda yang sekarang bisnis B2C tapi mendengarkan tips, terus baliknya mungkin ya, bagi anda yang sekarang bisnis B2B mendengarkan banyak tips, strategi dari banyak influencer atau edukator tentang B2C, itu kadang gak nyambung gitu ya. Nah maka dalam video ini saya akan sampaikan apa sih perbedaan yang di antara B2C dan B2B ini. Oke, ada banyak fakta yang berbeda pada saat kita ngomongin B2B ataupun B2C. Minimal kurang lebih mungkin ada 7-8 perbedaan yang bisa kita lihat gitu ya. Pertama ada sisi konsumennya. Konsumen sih adalah customernya yang bayarnya gitu. Kalau misalkan B2C, customernya ada jelas adalah orang individu alias retail gitu. Sementara B2B itu customernya adalah badan, artinya adalah bisnis atau mungkin kalau bukan bisnis, badan orang yang berarti itu bisnis kayak misalnya reseller, distributor, agent dan sejenisnya. Maka dari segi konsumen itu sendiri atau customernya jelas berbeda. Mempengaruhi B2C jelas berbeda dengan mempengaruhi orang yang badar. Terkadang pada saat kita jualan ke B2C ataupun retail, mereka yang ngeluarin duit adalah mereka yang mengambil sebuah keputusan. Sementara B2B, pada saat kita jualan ke mereka, kita presentasinya ke siapa, yang ngutusin siapa, gitu kan? Ini yang ada challenging. Maka nanti bakal ngaruh ke yang lainnya, seperti misalnya customer journey-nya, proses funneling-nya. Maka poin nomor satu yang harus tahu adalah dari segi customer itu sangat berbeda antara B2C dan B2B. B2C itu adalah perorangan yang bisa jadi dia adalah pemegang keputusan juga pengambil kebijakan, yang melihat duitnya, keluarin duitnya. Sementara B2B adalah badan yang sifatnya itu adalah bisnis, perusahaan, atau orang yang memang bergerak dalam bidang usaha itu sendiri. Yang kedua yang bisa jadi perbedaan adalah dari segi tipe produknya. Kalau misalkan B2C itu adalah produk yang jual adalah produk jadi. Kita jualan baju, jualan kosmetik, skincare, cemilan. B2C jebret langsung itu barang yang sudah jadi. Bahkan ternyata di antara kita itu menjualnya bersifatnya itu adalah ada brandnya langsung, ada mereknya langsung. Ya jualan di Instagram, di TikTok, di Facebook, tujuannya adalah dapetin margin keuntungan. Sementara kalau B2B, jenis produknya adalah bahan baku ataupun bahan setengah jadi. Ini yang juga saya rasakan pada saat saya bisnis main di B2B. Contoh ketika misalkan saya punya yang namanya perusahaan namanya AdLab. AdLab ini adalah sebuah perusahaan makhluk skincare, kosmetik, dan herbal yang memang juga salah satu added value kami adalah menyediakan bahan baku ekstrak. Jadi kalau anda butuh ekstrak bahan apa, itu kita support. Nah maka B2B-nya kami adalah kita mencari pabrik-pabrik. Jadi kalau saya dihadirkan ini sebagai jasa makhluknya yang punya added value di bagian ekstrak bahan baku, kita jual ke pabrik-pabriknya. Sekilas kayak ke pabrik adalah kompetitor. Memang kalau cuma bikin jasa makhluknya doang. Tapi kalau ngelihat dari bahan baku yang kita support, itu bisa jadi customer kita. Itu perbedaannya. Jadi dari segi produk, kalau produk B2C itu adalah produk jadi, sementara produk B2B adalah biasa bahan baku dan juga bahan setengah terganti. Ketika dari segi cash flow alias pembayaran, sangat jelas kalau bicara masalah B2C, ini yang paling enak, ini yang paling saya demen. Kenapa saya dari antara 60 brand, hampir 60% lebih bahkan itu brand B2C. Karena duitnya di depan, alias cashnya cash. Sementara B2B itu ada yang namanya tempo atau bahasanya term of payment alias ngutang. Nah ini juga terjadi di perusahaan saya ketika saya B2C itu sekarang kalau output langsung dapat duit. Bahkan kadang sering dapat duit dulu belum produk dikirim begitu ya. Sementara pada segmen B2B kita deal udah lama dan segala macamnya itu dapat duitnya nanti 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, bahkan ada yang proses pro sampai jadi future ini apa dia akan 6 sampai 8 bulan. Sangat-sangat lama. Jadi pertimbangan nomor 3 adalah pertimbangan cash flow. Bagi anda yang suka cash flow-nya cepat, mainlah B2C. Bagi anda yang cukup sabar menerima, silakan main B2B. Walaupun ini kita belum bicara tentang jumlah orderannya. Orderan B2B bisa harus lebih besar dibandingkan orderan B2C. Nah sekarang langsung ke nomor 4, apa itu dari segi kuantitinya alias orderannya. Kalau bicara masalah B2C, orang beli paling buat konsumsi sendiri. Beli makanan di online, beli pakaian, beli herbal, beli kosmetik ya. Cuman sendiri doang dipakainya. Jadi per saat ini cuma 1-2 doang. Sementara B2B, sekali order itu bisa banyak banget. Maka tak heran saya ketika ketemu dengan salah seorang pengusaha kawan saya, pada saat menunjukkan invoice-nya dia ini dapat orderan bukan 12M. Luar biasa. Kenapa? Lagi B2B. Sekali dapat order jepret puluhan M, belasan miliar gitu. Kalau B2C harus menjual berapa biji dulu tuh dengan jenis marketing berbeda-beda gitu. Jadi dari segi kuantitinya, kalau anda suka yang besar-besar langsung main B2B, kalau anda cukup sabar dan
tadi ya, siap dengan segala konsekuensinya secara B2C. Poin berikutnya adalah tentang keuntungan, profit. Nah, kalau bicara B2C, itu cenderung keuntungan yang kita dapatkan, kita ambil cenderung lebih tebal, alias lebih besar. Karena tadi kita menjual ke end user, gitu ya. Sementara kalau B2B itu marginnya dikit, dan ini sekali lagi yang saya rasakan pada saya main di Adlab gitu ya. Di Adlab itu kita jualan madu, misalkan support orang lain, orang beli madu gitu ya. Marginnya cuma 5.000 doang, ada yang 3.000, paling gede cuma 15.000 doang, sisanya cuma 5.000 kurang gitu ya. Si dia sebagai B2B pemilik brand itu jadi jualan kayak isu 100.000 lebih, level tadi cuma 5.000 doang. Tapi pada hari itu sebelumnya, kuantitinya banyak. Jadi mainnya di volume, bukan di profit. Berikutnya ya tentang kuota. Jadi kalau bicara masalah B2C itu tidak ada kuotanya. Sakarmu aja, kemampuan atau kapasitasmu dalam memproduksi, ya itulah yang akan dihajar baik. Sementara B2B biasa ada kuotanya. Kita masuk nih penawaran ke perusahaan tertentu gitu ya. Kalau mereka sudah terbatas di situ, kita nggak bisa masuk. Ini keterbatasan B2B dibandingkan B2C. Tapi sekali lagi, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini keputusan Anda, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketujuh adalah proses pembeliannya. Kalau B2C itu banyak sifatnya itu adalah direct dan langsung. Sifatnya sederhana, tanpa ada kucap pitching. Jadi kan presentasi. Ya sesimpel Anda posting status di Facebook, di Instagram, bikin live TikTok dan segala macam, langsung closing. Sementara proses B2B itu butuh proses, butuh pitching. Di sini adalah perlu kesabaran. Belum lagi nanti pada saat pitching, katakanlah Anda deal-dealan, negosiasi, janjinya berapa, datangnya berapa. Maka orang-orang B2B itu harus benar-benar jago banget dalam negosiasi, harus benar-benar bisa entertain dalam tanda kutip, harus sabar dan seterusnya. Ya, kalau memang gak suka, mainnya B2C. Karena gak ada yang benar, gak ada yang salah. Dan yang terakhir adalah perjanjian. Dari segi pada saat kita berjualan ke B2C itu tidak ada perjanjian khusus, tidak ada akad khusus, tidak ada legal khusus yang diberikan. Karena langsung kasih landing page, kasih form, kasih apa, kasih beli beres gitu ya. Sementara kalau B2B itu pasti ada yang namanya faktor legal, ya. Nanti di situ ada yang namanya faktor pajak dan sejenisnya. Nah, maka bagian yang main B2B dipikirkan baik mungkin. Karena nanti bakal kecek tuh bagian yang sekarang main B2B tapi misalkan katakanlah pajaknya nggak benar. Hati-hati itu nanti bisa ketrek semuanya. Pemain B2B itu kudu secara legalitas, secara formalitas dan juga secara administrasi kudu benar-benar latih dibandingkan B2C. B2C saya menemukan banyak bisnis yang cara main bisnisnya sporadis, ancur lebur gitu ya, salah-salah, kacau gitu. Tapi ya harus melihat juga. Karena ya B2C itu saya lihat. Ini adalah perbedaan ketika bicara soal retail B2B dan B2C. Nah tentu buat Anda sendiri, saya nggak tahu ada bisnis tipe yang mana, apakah B2B atau B2C, perhatikan baik-baik dan pelajari ilmu cara ningkatin masing-masing tadi. Gimana ningkatin cash flow-nya, gimana ningkatin omsetnya, profit dan seterusnya. Nah supaya apa dimaksimali ke depannya. Itu yang kita tahu semua. Kalau Anda punya request video khusus yang pengen kamu dibahas, langsung komen di kolom komen dan jangan lupa subscribe dan share.